Pertama kali marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terkira yang Allah masih curahkan kepada kita. Yang apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tak akan mungkin mampu untuk menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan tersebut. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Itulah yang Allah sampaikan yang tertuang di dalam ayat suci Al-Qur'an. Maka jika sekiranya kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat Allah, kata Allah, maka tidak akan mungkin satupun manusia yang akan sanggup menghitung akan nikmat-nikmat tersebut. Karenanya sudah sewajarnya lah kita kemudian bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur, kata Allah, janjinya maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Dan juga siapa yang ingkar, Allah akan turunkan azab yang pedih bagi yang mengingkari akan nikmat-nikmat yang Allah curahkan tersebut. Mudah-mudahan hadirnya kita di hari sebuah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah yang insya Allah secara maksimal, dan juga kita berupaya menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Itulah wujud syukur yang kemudian kita rangkum menjalankan ibadah, menjalankan perintah, dan itulah yang namanya takwa. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib pun pada kesempatan ini menyampaikan, yaitu yang kita jalani saat ini. Dan mudah-mudahan dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, ketakwaan kita dengan izin Allah, Allah tingkatkan dengan kita terus berupaya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Quran surat ke-20 yaitu surat Toha ayat 124, Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dalam ayat suci Al-Quran tersebut Allah menyampaikan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Quran surat ke-20 ayat 124 tersebut ada kalimat an-dzikri. An-dzikri ini para ahli tafsir ada yang menerjemahkan tentang bertauhid, ada juga yang menerjemahkan atau memberikan pemahaman penafsiran tentang sholat. Ada juga yang mencoba menerjemahkannya yaitu dengan diutusnya Nabiullah Muhammad SAW, dan ada juga yang menerjemahkan dengan diturunkannya Al-Quran. Ada juga yang menerjemahkan dengan diberikannya kenikmatan dunia. Karenanya Allah kemudian memberikan informasi, dan informasi ini menjadikan rujukan bagi kita ketika kita melangkah dalam kehidupan ini. Jangan sampai kehidupan yang kita jalani ini kemudian mengalami kesulitan dan bahkan membuat hidup kita menjadi sulit, karena memang pemikiran dan hati kita disempitkan oleh Allah. Dan sekiranya perasaan kita disempitkan oleh Allah, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka siapa yang mencoba mengabaikan, berpaling dari tauhid, berpaling dari sholat, berpaling dari Nabiullah Muhammad SAW, berpaling dari kenikmatan yang Allah curahkan, meskipun badannya sehat, meskipun jabatannya tinggi, meskipun hartanya berlimpah, maka Allah janjikan dia tidak akan mampu menikmati kehidupan yang Allah berikan itu. Kenapa? Karena dia diberikan oleh Allah yang namanya kesempitan dalam hidup tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, Allah berfirman, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini dia buta,
buta untuk an-dzikri, yaitu dia mengabaikan terhadap tauhid kepada Allah, mengabaikan kepada Al-Quran yang sudah memberikan tuntunan dalam kehidupan, mengabaikan Rasulullah yang membawa risalah, mengabaikan akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka kata Allah, engkau akan dibutakan, dan bahkan di akhirat kau akan dibutakan jauh lebih sesat dibandingkan dengan kebutaan yang ada di dunia ini.